بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, iman dengan ketinggian Allah di atas makhluknya yurithul abda ta'ziman, akan membuat seorang hamba benar-benar mengagungkan Allah, ta'ziman lillah wa dhullan baina yadayhi. Keimanan hamba Allah Tuhan Maha Tinggi membuat hamba benar-benar mampu seutuhnya mengagungkan Allah, dan dengan hal tersebut mampu menghinakan dirinya di hadapan Allah, di hadapan kebesarannya. Wa tanzihan lahu 'anil naqa'is wal 'uyub, mampu membuat seorang hamba benar-benar menjauhkan Allah dari segala macam bentuk sifat-sifat kurang yang tak sempurna bagi Allah, dari segala macam aib yang ditujukan kepada Allah. Wa ikhlasan fi ibadati, akan mampu membuat hamba benar-benar murni tulus beribadah hanya kepadanya. Dia tahu Tuhan yang Maha Tinggi, tak terjamah. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah, para penyembahnya Tuhan yang terjamah. Ada Tuhan yang diikat, diseret, dipaku tangannya, dinaikkan ke tiang salib. Menurut versi mereka tentunya Tuhan yang terjamah, terjamah dengan tangan, bukan sekedar terjamah, terzalimi. Apa dosanya, apa salahnya? Dibunuh, Tuhan terbunuh. Tak mampukah dia melawan hamba-hambanya? Alangkah naifnya menyembah Tuhan yang lemah. Subhanallah. Tuhan terbunuh, terjamah makhluknya, dikepung, diseret, dirantai, diletakkan kawat berduri di atas kepalanya, menghiasi kepalanya, menggantikan mahkota raja. Tuhan yang minta ampun, Tuhan yang menjerit, meminta kepada Tuhan yang lebih besar darinya. Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Inikah yang layak disembah? Tuhan terjamah. Tuhan yang Maha Tinggi pun biarkan putranya disembelih atau disiksa atau dibunuh. Tak mampukah dia selamatkan putranya? Allahu Akbar. Alasannya menebus dosa umat manusia. Apakah Tuhan mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa manusia? Yang salah manusia, dia mengorbankan diri? Tak mampukah Tuhan yang Maha Kuasa mengampuni orang tanpa dengan merelakan putranya disiksa? Subhanallah. Simbol yang mereka bangga-banggakan, agungkan menjadi simbol mereka, seharusnya itulah simbol yang harus mereka musnahkan, karena disitulah Tuhan mereka disalib. Bukan dibanggakan, tampak patahkan. Ini di sini Tuhan kami. Ini dibanggakan, jadikan simbol kekalahan. Allahu Akbar. Afala ya'qilun? Tidakkah mereka berfikir? Tuhan melalui proses sebagaimana anak manusia lainnya, dilahirkan, menyusu, membesar. Konsekuensi Tuhan yang butuh makanan di dunia ini, yang menyusu, pasti konsekuensinya pipis, air besar. Layakkah menjadi Tuhan? Subhanallah. Ini Tuhan-Tuhan selain Allah, Tuhan-Tuhan yang dibuatkan dalam bentuk-bentuk patung, dipahat. Hamba membuat Tuhan, bukan Tuhan buat hamba. Subhanallah. Kebangkitan Eropa kepada kebangkitan urusan dunia karena stresnya mereka dengan dogma tak masuk akal yang tak bisa mereka terima.
Kaum muslimin menganggap akan berhasil pula kita ketika meninggalkan agama. Mereka itu berhasil revolusi ilmu pengetahuan mereka kembangkan gara-gara stres dengan agamanya. Ini rupanya sumber keterbelakangan agama nih. Tafsiran-tafsiran ulama-ulama mereka. Mereka tinggalkan agama mereka. Mereka menjadi ateis, maju mereka. Ditiru kaum muslimin kalau kita mau maju, janganlah kita taat beragama. Tinggalkan agama yang tak ada. Itu mereka berhasil maju. Padahal mereka memang maju karena memang meninggalkan agama yang menyimpang dari fitrah sehat. Adapun Islam, agama fitrah, ketika dia ditinggalkan, terbengkalailah urusan kaum muslimin. Ketika orang-orang kufar dengan agamanya yang batil, kaum muslimin agamanya yang hak, mana yang menang dalam peperangan? Kaum mukminin. Dari zaman ke zaman kemenangan selalu di tangan kaum muslimin. Jumlah sedikit mengalahkan yang banyak dengan akidah. Tariq bin Ziyad diabadikan namanya menjadi salah satu gunung, Gibraltar namanya. Padahal dari bahasa Arab Jabal Tariq. Subhanallah. Dahsyat. Jadi andai kata kafir dengan agamanya, kaum mukmin dengan agamanya, beradu pasti menang kaum mukminin. Ketika mereka pegang agama yang benar. Ketika ini agamanya ragu-ragu dipegang, bergantung kepada hantu, bergantung dengan dukun, bergantung dengan jimat, kalah pasti. Subhanallah. Senjata mereka lebih canggih, jumlah mereka lebih banyak. Akidah tak ada, Allah menangkan dengan akidah. Dalam peperangan ada 2 gunung ketika itu. Pasukan Tariq sibuk mengatakan, ayo kita naik ke gunung Aja, ayo kita naik ke gunung Salma. Berkata pemimpin, la ila Aja wala ila Salma, walakin ilallahil multaja. Bukan ke gunung kan berlindung, bukan ke gunung Aja, bukan ke gunung Salma, kepada Allah berlindung kalian. Ini kuatnya, akidahnya kuat. Kalau perang dia ambil jimat, bagaimana mungkin dimenangkan? Subhanallah. Jadi intinya ikhwati fillah, inilah Tuhan Allah, Tuhan yang tak terjamah. Tuhan kaum musyrikin terjamah, dipahat macam-macam. Bentuknya buat anak-anak terkencing-kencing menangis mengerikan. Nengok Tuhan, anaknya terkencing-kencing ketakutan, mata terbelalak melotot. Enggak boleh dibawa anak-anak dalam tempat altar penyembahan. Kenapa? Takut dia. Tuhannya seperti hantu dalam bayangannya. Inikah Tuhan? Allahu Akbar. Tuhan yang dicet. Subhanallah. Itulah akal ketika menyimpang. Subhanallah. Adapun Tuhan kita, Tuhan yang maha tinggi dengan zatnya tak terjamah di atas makhluknya, maha kuasa. Ini membuat hamba benar-benar seutuhnya pasrah di hadapan kebesarannya, menghinakan diri kepadanya, benar-benar mampu mensucikan Tuhannya daripada segala macam bentuk kekurangan. Tuhan yang tak pernah tidur, hayyun la yamut, la ta'khudhu sinatun wala naum. Adapun Tuhan yang tidur tak guna jadikan Tuhan. Allahu Akbar. Yang menyempat dari Islam mempertuhankan manusia. Orang-orang Rafidah mempertuhankan Ali, mempertuhankan Husain, menyimpang. Orang-orang Sufi sebagian menjadikan sebagian wali-wali mereka sebagai Tuhan-Tuhan seperti Allah, tempat untuk meminta tatkala datang musibah melanda. Subhanallah. Ini menyimpang, bukan daripada Islam. Yang ngurus fitrahnya akan berkata ya Allah, ya Allah. Itu yang ngurus fitrahnya. Yang menyimpang fitrahnya ya Husain, ya Ali, ya Zahra, ya Abdul Qadir Jilani. Ya.
akan melahirkan keikhlasan, ketulusan dalam menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ya, tatkala dia berdosa, dia benar-benar secara utuh mengadu kepada Tuhan, memohon ampunannya. Tuhan yang satu. Yang banyak Tuhannya pusing ketika dalam musibah. Yang dalam pesawat itu, subhanallah, rombongan kaum Rafidah. Terjadi turbulensi. Apa yang mereka teriak-teriak? Ya Zahra, ya Ali, ya Ali. Kita ya Allah. Allahu Akbar. Nikmatnya akidah ini. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang maha tinggi, sempurna dari segala macam aib. Ya, membuat kita jauh daripada segala macam bentuk kesyirikan kepadanya. Allah berfirman, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq." Yang demikian itu bahwasanya dialah Tuhan Allah, Tuhan yang hak, yang benar-benar Tuhan, layak dipertuhankan. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah Tuhan yang batil. Tuhan ecek-ecek. Ini yang mereka sembah, Tuhan ecek-ecek. Subhanallah. Tuhan ditempatkan dalam sudut-sudut rumah, tempatkan dupanya sedikit, altarnya sedikit, kasih lilin untuk jaga-jaga Tuhan supaya hangat dia. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nikmatnya akidah, alhamdulillah. Ala ni'matil aqidah. Subhanallah. Kalau enggak belajar kita, kalau enggak dapat petunjuk dan hidayah, subhanallah. Ada Tuhan yang dalam bentuk binatang yang diagungkan. Ada yang mengagungkan kampret, yang mengagungkan tikus, yang mengagungkan kera, yang mengagungkan kobra, yang mengagungkan sapi, macam-macam, yang mengagungkan ular, naga. Tunggu aja tak naga bonar. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, apa yang mereka seru daripada selain Allah adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah wal aliyyu, dialah Tuhan Allah yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, tak dapat dikalahkan. Al-kabir, Tuhan yang maha besar. Bagaimana zat yang maha besar dikatakan di mana-mana. Allahu Akbar. Oksigen di mana-mana juga. Subhanallah. Selama di bumi ini, di mana-mana dalam tubuhmu ada Tuhan yang maha besar. Engkau lebih besar pada Tuhanmu sendiri. Ini yang membuat menyimpang kaum sufi. Ini yang membuat Hallaj kebingungan. Al-Hallaj Husain, ya, yang mengatakan dalam jubah ini tak ada kecuali Tuhan. Tuhan dalam jubah, kecilnya Tuhannya. Ma fi jubbati illa Allah. Dalam jubah ini tak ada kecuali Allah jua dia. Subhanallah. Tuhan menitis dalam hamba. Inilah akidahnya kaum Nasara. Ya, kata mereka, ittahada Allahutu bin Nasut. Kayak bahasa India ya. Ittahada Allahutu bin Nasut. Telah menyatu antara Tuhan dengan hamba. Dari orang sufi akidah semacam ini. Kata mereka, begitulah Isa bin Maryam. Berselisih kaum Nasara. Isa ini hamba menjadi Tuhankah dia? Atau hamba kerasukan ruh Tuhankah dia? Bainahum khilaf, mereka berselisih. Subhanallah. Ya. Dan diikuti oleh kaum sufi. Ada Al-Jili mengatakan, ya, Muhammad tu zahirnya dia, hakikatnya Tuhan. Allahu Akbar. Teori Al-Insanul Kamil, katanya manusia sempurna ketika menyatu dengan Tuhan. Muhammad itu bentuknya Muhammad, hakikatnya Tuhan. La ilaha illallah. Nabi tak pernah katakan aku Tuhan. Jangankan mengatakan Tuhan, yang mengatakan dia tahu perkara esok, dia ralat. Subhanallah.
Begitulah kaum sufi. Hakikatnya ini aku al-Hallaj. Bentuk lurus zahirku ini Hallaj, tapi hakikatku Tuhan. Allahu Akbar. Habis Tuhan itu disembelih kaum muslimin, ditumpahkan darahnya. Matilah Hallaj. Subhanallah. Tuhan mati. Allahu Akbar. Ya. Orang-orang Nasara menganggap Tuhan itu bagikan ruh yang terbang ke sana kemari. Subhanallah. Orang sufi pun demikian. Mati Hallaj, ruh Tuhan pindah kepada wali yang lain. La ilaha illallah. Allah musta'an. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan Muhammad, pergilah kalian seru Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Sana pergi minta. Apapun yang kena ke Tuhan, yang kuasa bagi kalian. Mau ke kubur dikeramatkan, pergi sana minta. Minta hajat kalian. Ya, agungkan kuburan-kuburan tersebut. Apalagi, batu-batu besar yang kena agungkan, pergi sana. Ke pohon-pohon besar, pokoknya besar-besar lah. Datangi sana. Kalau batu kecil nggak pernah jadikan Tuhan, tapi batu besar jadikan Tuhan. Pohon besar jadikan Tuhan. Kasih sarung-sarung untuk Tuhan-Tuhannya. Kata Allah, katakan Muhammad, pergi sana, minta kepada sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat. Mereka tak punya apapun di langit sana, wala fil ardh, tidak pula di bumi. Ya, mithqala dzarrah, seberat zarrah pun mereka tak punya kekuasaan. Zarrah itu binatang terkecil yang diketahui bangsa Arab. Lebih kecil daripada semut yang maha kecil. Sebagian menafsirkan dengan terjemahan apa? Biji sawi. Apa lebih kecil daripada biji sawi lagi? Biji bayam. Apa lebih kecil daripada biji bayam? Karena tahu mereka biji sawi, mereka sebutlah zarrah dalam makna biji sawi, padahal bukan. Ya, simbol yang terkecil. Tak punya mereka sekecil itu. Ya, di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Ya, tak punya mereka sedikit jua pun ikut sertaan di langit sana maupun di bumi. Subhanallah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun seberat zarrah. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada satu pun penolong Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersekutu dengannya, tidak menolongnya. Wala tanfa'us syafa'atu, tak berguna syafaat indahu, di sisi Allah Tuhan yang Maha Agung, illa liman adinalah, kecuali kepada makhluk yang diizinkan, semacam para nabi dan rasul. Ya, orang terbunuh dalam peperangan, anak-anak yang meninggal kecil dan sejenisnya, baru Allah berikan izin memberi syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala hati mereka kecut dan takut mendengar suara Allah, ketika Allah berkata-kata di langit, pingsanlah mereka semua, yaitu para malaikat. Tatkala mereka bangun daripada pingsannya, siuman daripada pingsannya, mendengar begitu dahsyatnya suara Allah yang Maha Agung. Qalu, para malaikat berkata, madza qala rabbukum, Tuhan kalian tadi bicara apa? Qalul haqq, mereka berkata Tuhan Allah berkata yang benar. Wa huwal aliyyu, dialah Tuhan Maha Tinggi, al-kabir, yang Maha Besar. Allahu Akbar. Besar Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi begitu kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dia katakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bumi digenggamnya sepenuhnya dari kiamat. Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit yang begitu luas 7 lapis semua dia gulung dengan tangan kanannya. Jalla wa ala.